kali ini kita akan bahas PT Austindo Nusantara Jaya Tbk dengan kode saham NJT. Jadi NJT ini bergerak di bidang sawit ya, atau minyak sawit. Untuk NJT ini trennya turun ya, dari Maret 2022 sampai di Mei 2023 ini trennya turun, lalu mulai naik ya dari bulan Mei sampai bulan bulan Juli agak sedikit naik ya, lalu turun lagi di bulan Agustus ini trennya. Untuk harga palm oil sendiri kalau kita lihat dari tahun 2020 sampai 2022 trennya naik ya, bersama dengan NJT ini pergerakan sahamnya naik, lalu turun di sini karena harga palmnya itu turun. Di sini NJT juga turun ya, dan harga palm oil di sini kalau kita lihat di sini sideways ya, bersama sini ya. Oke, kalau kita lihat untuk pergerakan harga saham NJT ini dengan harga palm oil yang bersama ya pergerakannya. Tapi kalau kita bandingkan dengan kinerjanya ya, sini di tahun 2020 ya, di tahun 2020 ini emang hampir sama ya pergerakannya. Kalau kita lihat dari EPS dan ROE dari NJT ini di tahun 2020 sampai 2021 ini naik ya, sini naik, lalu udah mulai turun ya di tahun 2022 ini ya, kurang lebih sama ya untuk pergerakan saham NJT, pergerakan dari harga palm oil dan kinerjanya kurang lebih sama ya. Oke, nanti kita coba ya untuk prediksi harga saham NJT ini berdasarkan kinerja, valuasi, serta strategi dan prospeknya. Nanti kita akan tentukan strateginya, apakah NJT ini masih layak buat dibeli, ataupun kalau yang sudah punya NJT apakah masih layak di hold ya. Nanti kita coba ya bahas di akhir sesi nanti. Oke, kita cek dulu ya profil singkat dari NJT ini. Jadi PT NJT ini masuk dalam sektor perkebunan ya, lebih tepatnya bergerak di bidang usaha kelapa sawit, perkebunan sagu, edamame, dan lain-lain. Untuk NJT ini termasuk saham yang syariah ya. Untuk Dewan Komisaris dan direksinya bisa dibaca sendiri di sini. Untuk jumlah saham yang beredarnya 3,35 miliar lembar saham. Untuk market cap-nya 2,7 triliun, nggak terlalu besar juga terlalu kecil ya. Untuk jumlah saham beredarnya 8,2%, kecil ya. Yang besarnya itu dipegang oleh PT Memimpin dengan Nurani 40,85%, lalu PT Austindo Kencana Jaya 40,85%. Jadi kalau kita lihat untuk karena market cap-nya tidak terlalu besar dan jumlah saham beredarnya 8,2%, jadi ini sahamnya cukup liquid ya. Untuk kalian yang punya modal sekitar 300 sampai 500 juta masih bisa lah ya, untuk masih terbilang liquid. Namun kalau kita punya modal di atas 1M, transaksinya 1M, kayaknya ini agak sulit ya untuk transaksi di NJT ini. Lanjut untuk neraca keuangannya di sini, kalau kita lihat kasnya turun ya. Kasnya turun dari tahun 2022 sampai 2023 ini trennya turun. Lalu dari segi asetnya di sini kurang lebih sama ya pergerakannya. Dari segi ekuitasnya juga bersama ya, agak cenderung sedikit naik, cuman nggak terlalu signifikan. Ekuitasnya di sini di kuartal 2 ini turun ya 1% dibanding kuartal 1 2023 kemarin. Lalu dari segi utangnya di sini kalau kita lihat dari tahun 2020 sampai 2023 ini tren utangnya turun ya, utangnya berkurang. Lalu dari segi DER di sini NJT ini DER-nya sekarang di 0,45, jadi masih bagus ya, masih kurang dari 1. Artinya di sini NJT ini kemungkinan gagal bayar hutangnya kecil ya. Jadi untuk DER itu ideal dari saya sendiri, dari saya pribadi, untuk DER yang ideal itu di bawah 0,5. Nah, ini NJT 0,45. Jadi kalau kita lihat di sini makin kecil hutangnya, makin sedikit hutangnya, maka nanti labanya atau marginnya lebih maksimal ya, karena nggak tergerus oleh beban pinjaman atau beban hutang. Oke, itu tadi ya untuk profil singkat dan neraca keuangan dari NJT. Saya rasa tidak ada masalah ya. Lanjut ya untuk kinerja perusahaan, dimulai dari pendapatan NJT ya secara kuartal per kuartal. NJT ini di tahun 2023 kuartal 2-nya lebih tinggi ya pendapatannya dibanding dengan kuartal 1, kenaikannya itu 26%. Namun kalau kita lihat pendapatan secara year on year-nya
dibanding dengan kuartal 2 2022 kemarin, pendapatan NJT ini turun ya, turun 20%. Oke, untuk laba bersihnya kalau kita lihat dari segi Q&Q ya, kuartal per kuartal NJT ini masih merugi ya. Namun di sini kita lihat dibanding dengan kuartal 1 kerugiannya mengecil ya dibanding dengan kuartal 1 kemarin, ya agak naik lah. Dan secara year on year laba bersihnya turun ya dibanding kuartal 2 kemarin. Jadi di tahun 2022 kemarin di kuartal 2 itu laba bersihnya tinggi ya. Namun di kuartal 2 sekarang, di kuartal 2 2023 ini merugi. Jadi jauh ya. Untuk net profit marginnya di sini turun ya. Dulu pernah 19% di tahun 2021, sekarang minus ya. Karena merugi. Untuk beban pendapatannya naik ya. NJT ini beban operasionalnya turun di sini. Lalu beban pajaknya juga turun di sini. Oke, secara ROE di sini NJT itu di tahun 2022 itu 5% ya. 5% ROE-nya. Ya. Idealnya itu di atas 15% ya untuk ROE untuk sebuah perusahaan. Namun NJT ini cuma 5%. Secara tiap kuartalnya di sini ROE-nya minus ya masih ya. Ya mungkin di sini NJT ini 2023 ROE-nya kecil ya. Mungkin di bawah 1% ya. Untuk IPS-nya juga turun di sini ya. Oke, itu tadi ya untuk kinerja dari NJT. Intinya di kuartal 2 ini turun ya. Untuk NJT ini secara pendapatan maupun laba bersihnya masih kurang memuaskan ya. Ya mungkin karena penurunan harga sawit ya. Oke, lanjut ke strategi perusahaan untuk NJT. Kita lihat di sini ada kegiatan peremajaan ya atau replanting area sawit yang tidak lagi produktif. Ya mungkin ini nanti hasilnya nggak bisa langsung didapat dalam waktu dekat ya. Mungkin untuk peremajaan ini bisa dipanen sekitar 3 tahun setelah dilakukan replanting ya. Jadi mungkin ini untuk strategi ini untuk 3 tahun yang akan ke depan ya. Lalu untuk pembangunan pabrik kompos ya, mungkin ini untuk lebih ke efisiensi penggunaan ini ya, penggunaan pupuk ya. Jadi lebih ke menekan beban ini ya, beban pokok HPP-nya ya. Jadi kalau punya pabrik kompos mungkin nanti bisa menekan dari segi efisiensi penggunaan pupuk. Lalu untuk membangun JT ya lebih ke untuk aktivitas distribusi ya, untuk efisiensi dari segi transportasi ya. Oke, itu tadi ya untuk strategi perusahaan dari NJT. Kita lihat untuk prospek bisnisnya. Prospek bisnis dari saham NJT ini di tahun 2023 impor kelapa sawit Indonesia ke India merosot ya 30%. Lalu penurunan harga CPO juga terjadi karena adanya kekhawatiran ya bahwa permintaan akan turun terus menerus. Lalu permintaan bahan baku biofuel atau biodiesel ya terhambat oleh jatuhnya harga minyak mentah. Jadi untuk NJT ini prospeknya untuk tahun 2023 ini kemungkinan masih tertekan ya untuk prospek dari NJT maupun perusahaan sawit ya. Jadi kalau kita lihat dari strategi dan prospeknya, kemungkinan di tahun 2023 perusahaan sawit maupun NJT ini masih cenderung tertekan ya. Lanjut ke kompetitor dan GCG-nya, kita lihat sini kompetitor dari NJT ini lumayan banyak ya dari emiten sawit, bisa lihat di sini. Namun kalau saya lihat di sini, saya lebih tertarik untuk sektor sawit itu di DSNG ataupun Triputra Agro ya. Dan yang saya pegang itu memang di DSNG sih di sini, karena kalau kita lihat dari kinerjanya memang DSNG dan TAPJ ini lebih baik dibanding NJT ini. Untuk integritasnya di sini untuk GCG-nya, jadi untuk manajemen NJT dinilai cukup baik ya. Walaupun di sini sekarang merugi karena memang kondisi sawit yang turun. Lalu di sini NJT juga transparan ya dalam memberikan informasi yang relevan terkait perusahaannya. Lalu manajemen NJT ini juga pernah masuk kasus hukum ya. Saya lihat di sini NJT itu melakukan pelanggaran hukum dan merugikan negara ya serta masyarakat. Selanjutnya perusahaan ini juga tidak memiliki dampak negatif yang timbul terhadap lingkungan hidup. Ya pokoknya di sini ada kasus hukum lah ya. Oke, jadi untuk
kompetitor dan GCG-nya, saya rasa di sini untuk kompetitornya saya lebih pilih sektor sawit 2 ini ya. Dan yang saya pegang sekarang ini di DSNG. Lalu untuk GCG-nya ya itu ya, nggak terlalu baik juga nggak terlalu buruk. Ya, lanjut ya untuk kesehatan cash flow-nya. Di sini kalau kita lihat cash flow dari NJT ini lumayan bagus ya, dari tahun 2019 sampai 2022 positif ya. Artinya uang masuk lebih besar dibanding uang yang dikeluarkan NJT untuk aktivitas operasinya. Dan kalau kita lihat di sini juga sepertinya NJT ini kelihatannya bertumbuh ya untuk arus kasnya. Namun kalau kita lihat di sini di tahun 2021 sampai 2022 dan mungkin di tahun 2023 ini agak sedikit penurunan ya. Ya, di sini ya. Karena memang di tahun 2021 ini emang harga sawit tinggi dan di sini 2022 udah mulai turun ya. Dan di tahun 2023 kita lihat di sini NJT masih positif ya arus kasnya, tidak ada masalah. Ya, mungkin di sini walaupun agak turun sedikit, kalau kita lihat memang trennya secara keseluruhan naik ya, bertumbuh. Untuk aktivitas investasinya di sini bagus ya, NJT kayaknya lebih rajin buat melakukan investasi ya. Mungkin di sini untuk kegiatan ekspansi atau yang lain-lain ya, atau kegiatan penanaman ulang ya, atau replanting itu ya, peremajaan. Jadi intinya di sini nggak ada masalah ya, negatif uangnya dikeluarkan untuk kegiatan investasi seperti ekspansi dan penanaman kembali ya, peremajaan. Lalu dari segi aktivitas pendanaan juga di sini di tahun 2021 dan 2022 ini NJT konsisten untuk bayar hutang ya, untuk mengurangi hutangnya. Namun di sini kalau kita lihat di tahun 2023 ini NJT udah mulai ini ya, mengajukan nambah hutang ya, namun nggak terlalu signifikan. Namun kalau kita lihat memang NJT ini hutangnya dari tahun ke tahun berkurang ya, jadi tidak ada masalah untuk aktivitas pendanaannya. Oke, lanjut ke dividen ya. Untuk dividennya di sini NJT itu nggak terlalu konsisten ya untuk bagi dividen. Jadi di tahun 2019, 2020 dan 2021 dia absen bagi dividen. Dan 2022 dan 2023 bagi dividen payout rasionya 25 sampai 28% ya. Untuk yield-nya itu 4 sampai 3 sampai 4% ya. Ya, standar lah ya untuk sawit. Tidak terlalu kecil juga tidak terlalu besar. Ya, lanjut ya, valuasi NJT kita lihat book value-nya agak naik ya, cuma tidak terlalu signifikan. Di sini di kuartal 2 ini turun ya book value-nya dibanding kuartal 1 kemarin. Lalu dari segi book value-nya dulu pernah 0,8, sekarang tinggal 0,4 kali ya. Kita cek PBV-nya itu rata-rata 5 tahun terakhir 0,5. Sekarang 0,4, berarti masih di bawah rata-rata 5 tahun terakhir ya untuk PBV-nya. Lalu dari segi fair-nya di sini minus ya, karena merugi, jadi fair-nya nggak bisa kita lihat ya, tidak bisa kita jadikan patokan untuk dari segi fair karena merugi. Untuk EV per EBITDA-nya kalau kita lihat di sini masih 10 ya, masih aman ya, masih karena masih kurang dari 10. Lalu dari harga wajarnya, sebenarnya NJT ini di harga wajarnya di 1310 ya. Ini update di tanggal 15 ya, kemarin tanggal 15. 805 sekarang 1310, berarti ini harganya under value ya. Value untuk margin of safety-nya 39% ya. Jadi NJT ini under value ya. Harga wajarnya itu di 1310 sampai 1518. Kita lanjut ya untuk prediksi harga saham NJT ini. Ini disclaimer on ya, ini hanya berdasarkan pendapat pribadi saya, berdasarkan kinerja serta pergerakan harga saham, pergerakan palm oil ya, serta strategi dan prospeknya NJT ini juga berdasarkan valuasi juga ya. Jadi menurut prediksi saya untuk NJT ini, kalau kita lihat dari pergerakan harga palm oil masih cenderung lesu ya, jadi kemungkinan NJT ini agak sulit untuk naik dan kemungkinan akan di sideways ya, masih sideways. Kalau kita lihat hampir sama ya dengan pergerakan harga palm oil, kemungkinan masih sideways. Jadi berdasarkan dari prospeknya juga untuk sawit ini masih ini ya, karena masih ada peraturan belum bisa ekspor ke Eropa ya,
masih tertahan, nggak boleh ekspor ke Eropa. Dan ditambah lagi permintaan dari India ini masih nggak setinggi di tahun 2021 atau 2022 ya, permintaannya menurun. Namun kalau kita lihat di sini secara valuasi NJT itu sudah murah ya, margin of safety-nya lumayan besar, sekitar 30-40% ya. Jadi untuk kalian yang hold NJT nggak ada masalah sekarang sih. Kalau masih hold di sekitaran 795 sampai 600 nggak ada masalah. Kalaupun kalian masih mau masuk di NJT ini, bisa dimasuk di harga 700-an ya, 710, 705, di 600 sampai 700 ini ya, baru bisa masuk. Tunggu aja sampai turun, karena saya yakin kemungkinan NJT ini nggak kemana-mana. Oke, itu tadi ya untuk gerakan saham dari NJT. Jadi kemungkinan masih belum bisa naik ya, karena masih harga sawit ini masih tertekan. Ya, yang punya bisa hold, kalau mau beli di sekitar harga 600 sampai 700-an ya. Oke, itu tadi ya ulasan dari NJT. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Nanti di kuartal 3 dan kuartal 4 akan kita update ya untuk NJT ini. Ya, terima kasih untuk kalian semua, semoga bermanfaat. Terima kasih.